Ada info apa? Permusuhan antara Indonesia dan Israel berawal pada tahun 1948, ketika Israel secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dan negara-negara Arab di sekitarnya, termasuk Indonesia, menolak pengakuan tersebut. Indonesia sendiri baru mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, dan pada saat itu masih terfokus pada upaya membangun negara dan memperkuat kedaulatan nasional. Kemudian pada tahun 1950, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak saat itu, Indonesia secara terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Pada tahun 1967, Israel berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, dan Tanah Suci dari Yordania dalam Perang 6 Hari. Setelah itu, Indonesia menjadi semakin keras dalam mengecam Israel dan secara aktif mendukung gerakan Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Permusuhan antara Indonesia dan Israel semakin memuncak pada tahun 1990-an ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan memboikot produk-produk Israel. Meskipun Indonesia tidak secara resmi terlibat dalam konflik Palestina-Israel, namun Indonesia terus memperkuat dukungannya terhadap Palestina dan mengutuk setiap tindakan Israel yang dianggap merugikan hak-hak Palestina. Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dan Israel tetap memanas dan tidak ada upaya resmi untuk memperbaikinya. Pada tahun 2018, Indonesia mengeluarkan larangan bagi warganya untuk berkunjung ke Israel, serta menolak permintaan kunjungan dari Menteri Pertahanan Israel ke Indonesia. Namun, pada tahun 2020, Indonesia dan Israel tampaknya mengalami sedikit kemajuan dalam hubungan mereka ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Panjaitan, mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Abu Dhabi. Pertemuan tersebut diadakan dalam konteks kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab. Meskipun demikian, hubungan antara Indonesia dan Israel masih jauh dari kondisi yang normal, dan diharapkan bahwa solusi damai untuk konflik Palestina-Israel dapat dicapai untuk memperbaiki hubungan internasional antara kedua negara. Memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Israel memang tidak mudah karena perbedaan pandangan yang mendasar terkait konflik Palestina-Israel. Indonesia tetap memandang Israel sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional terhadap rakyat Palestina. Sementara itu, Israel menganggap bahwa Indonesia tidak memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh negara Yahudi. Untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Israel, diperlukan langkah-langkah diplomasi dan dialog yang terbuka dan konstruktif. Kedua negara dapat mencari cara untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan, tanpa mengabaikan isu-isu yang menjadi perhatian masing-masing negara. Selain itu, penting untuk terus memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk dengan mencari solusi damai untuk konflik Palestina-Israel. Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya ini, baik melalui dukungan diplomatik maupun dengan memperkuat kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Dalam mengatasi perbedaan pandangan yang mendasar, kedua belah pihak juga perlu memiliki sikap terbuka dan saling menghargai, serta menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyatnya. Demikianlah, permusuhan antara Indonesia dan Israel berawal dari ketidaksepakatan atas pengakuan kemerdekaan Israel dan semakin memburuk sejak Israel merebut tepi barat, jalur Gaza, dan Tanah Suci dari Yordania pada tahun 1967. Meskipun demikian, upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara masih memungkinkan melalui langkah-langkah diplomasi dan dialog yang terbuka dan konstruktif. Perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah juga perlu diperkuat melalui solusi damai untuk konflik Palestina-Israel, dan Indonesia dapat berperan aktif dalam upaya ini. Terima kasih.